Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriawan, Prodi PGST NIM 8597045525. Kali ini saya akan membahas secara singkat proses lahirnya Pancasila atau disebut BPUPKI Piagam Jakarta PKI atau disebut dengan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal pembentukan 29 April 1945. Sidang pertama 29 Mei 1945. Tujuan persiapan dasar negara Indonesia Merdeka. Pembahasan dasar negara 29 Mei 1945. Immanuel Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara, yaitu Pri Kebangsaan dan Pri Kemanusiaan. Dan BPUPKI dibentuk panitia 9 pada 2 Juni 1945, terdiri dari 9 tokoh nasionalisme dan Islam, diantaranya Soekarno-Hatta, Yamin, Hamid Yasyim, Agus Salim, atau disebut Jakarta Charter, merupakan rencana pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat rumusan Pancasila konferensi antara golongan nasionalisme dan Islam. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pengusahaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa 1 Juni 1945 dilatar belakangi pada masa penduduk Jepang di Indonesia. Jepang menjadikan kemerdekaan kebangsaan Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk BPUPKI atau disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Berikut ini kali ini adalah penjelasan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Nilai-nilai Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau disebut sila kedua. 3. Persatuan Indonesia atau disebut sila ketiga. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau disebut sila kelima. Peristiwa sidang BPUPKI bukan hanya penyusunan dasar negara, tetapi juga sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam proses diskusi, sikap para tokoh, serta isi gagasan mereka. Ini membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya konsep, tapi lahirnya dari pengalaman sejarah dan semangat persatuan bangsa Indonesia. Menurut saya, melihat kembali sejarah sidang pertama BPUPKI, saya merasakan kagum bagaimana para tokoh bangsa dahulu mampu mendudukkan bersama, berdiskusi dengan kepala dingin dan memikirkan masa depan bangsa di tengah situasi sulit menjelang kemerdekaan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, agama, suku, dan pandang politik, tapi mampu mengesampingkan ego demi kepentingan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Dari sisi lahirnya nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar hidup berbangsa hingga hari ini. Menjadi generasi yang menyatukan bangsa, bukan memecah belah, bukan baik di media sosial, sekolah, kampus maupun lingkungan kerja. Menyadari bahwa kemerdekaan dan persatuan ini diraih dengan pengorbanan besar, dan tugas kita sekarang dalam menjaga dengan semangat gotong royong dan solidaritas. Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, tapi kompas moral yang bimbing kita menjadi warga negara yang adil, bertanggung jawab, dan dapat peduli pada sesama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.